Pemirsa, geopolitik di Timur Tengah kembali memanas dan kini memasuki tahap yang jauh lebih berbahaya. Eskalasi ini membuka resiko yang lebih besar mulai dari gejolak harga minyak, tekanan inflasi global hingga meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan hingga politik dunia. Lantas bagaimana perhitungan dan antisipasi pemerintah soal konflik ini kita langsung bahas bersama Fitra Faisal, tim pakar Badan Komunikasi Pemerintah. Selamat sore Mas Fitra, Assalamualaikum. Selamat sore, Waalaikumsalam, Mas Heranov. Ya, perlu saya tegaskan ya, beberapa waktu lalu di acara CNN Indonesia Economic Forum, Pak Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan eskalasi di Timur Tengah akan berdampak jelas nyata terhadap komunitas yang ada di dunia, termasuk di Indonesia. Mas Fitra, dan juga tengah menyiapkan cadangannya. Sudah ada cadangan untuk pasokan energi. Bisa Anda elaborasi statement ini? Ya Mas Heranov, bahkan Mhm. kita bisa men-trace back bukan hanya statement dari Pak Menko ya, Mhm. statement Presiden dari tahun lalu bahkan sudah 2 tahun lalu ketika beliau awal menjabat di sana, itu beliau sudah menyampaikan bahwa akan ada kemungkinan-kemungkinan atau risiko-risiko global yang akan berdampak secara signifikan terhadap perekonomian dunia dan tentunya juga Mhm. perekonomian Indonesia. Mhm. Makanya sejak awal Pak Presiden juga sudah membuat tuh roadmap. Roadmapnya adalah Asta Cita ya. Jadi Asta Cita nomor 2 itu ketahanan ekonomi itu satu layer dengan ketahanan energi, ketahanan ekonomi, kemandirian pangan ya, yang mana Oke. sekarang sudah kita kejar. Mhm. Nah, dalam konteks seperti itu maka semuanya sudah disiapkan. Nah, dengan beberapa skenario ya, misalnya kalau kita balik lagi ke peristiwa hari ini, Mhm. itu sangat tergantung dengan beberapa titik ya. Yang pertama adalah keberadaan dari kapal induk US. Ya. Kapal induk US itu sekarang bersandar ada 2. Mhm. Nah, setiap satu itu berkorelasi dengan 3 atau 4 hari perang. Dan ketika tambah satu lagi menjadi 2, ya ini sudah 1 minggu lebih potensi perangnya gitu ya. Mhm. Nah, ketika perang itu bertambah panjang, maka kan ada tekanan pada harga minyak dunia ya. Untuk 3 sampai 4 hari itu harga minyak dunia bisa sampai 80 dan 85 US dollar per barrel untuk Brent. Untuk Mhm. seminggu lebih itu bisa 90 sampai 100 US dollar per barrel. Dan bahkan untuk 2 minggu lebih itu bisa sampai 150 US dollar per barrel. Oke. Kondisi di mana ketika itu bisa sampai 2 minggu lebih atau full pledge war seperti perang Irak 2003, ketika nanti US mungkin memutuskan untuk menambah satu lagi kapal induknya. Sekarang yang sudah ada adalah Ford dan juga Lincoln. Kalau ditambah satu lagi yang USS Bush, itu bisa jadi perangnya itu bisa berkepanjangan dan korelasinya akan sangat signifikan sekali dengan harga minyak dunia, Mhm. inflasi ya. Kalau untuk inflasi Indonesia sendiri itu juga juga pasti akan menjalar ya, dan juga ada efek kontraksi ekonomi. Dan oleh karenanya dalam hal ini belum hitung-hitungan resmi dari pemerintah, ini baru apa yang saya hitung, Ya. bahwa pemerintah memiliki semacam potensi untuk menambah ya subsidi, atau dari sisi fiskal itu harus ada semacam spending ya antara 50 sampai 100 triliun rupiah tergantung skenario mana, untuk bisa memberikan subsidi dan kompensasi energi given dari Oke. harga minyak dunia yang sedang naik. Nah, Mhm. sebagai presiden tahun 2004 ya, ketika ini juga peristiwanya kan berulang nih ya, bahkan setiap hampir kuartal satu setiap tahun, ini sudah 2-3 tahun terakhir, ini ada konflik Iran versus Israel. Dan kalau kita lihat tahun 2024 yang lalu, Mhm. itu pemerintah sempat mengeluarkan ya potensi subsidi dan kompensasi energi 80 triliun rupiah lebih, ya 88 triliun rupiah, Mhm. untuk menambal atau potensi kenaikan harga minyak dunia mencapai 100 US dollar per barrel. Nah, pada saat itu Ya. untungnya di semester 2 itu tidak digunakan dan menjadi saldo anggaran lebih karena sudah ada deeskalasi. Nah, Oke. dengan presiden yang sama, nah Mhm. hitung-hitungannya juga, nah sekarang asumsi makro harga minyak dunia itu 73 US dollar per barrel, sekarang Mhm. sudah bergerak mendekati 80, dan tensinya itu sebenarnya bisa diukur dari sisi fiskal ya. Jadi fiscal capacity kita sebenarnya masih Mhm. cukup karena kita masih ada saldo anggaran lebih, dan juga ada potensi-potensi realokasi anggaran ya untuk kemudian mempertahankan supaya harga-harga BBM di dalam negeri itu tidak terdampak ya, sehingga efek subsidi itu bisa diberikan secara langsung ya kepada masyarakat ya melalui bantuan sosial, atau juga kepada subsidi dan kompensasi energi untuk mempertahankan harga BBM supaya tidak terlalu melonjak, begitu Mas Hera. Baik, dengan skenario subsidi fiskal tadi, artinya yang menjadi pertanyaan kemudian di publik dan juga media sosial,
adalah apakah bisa dipastikan, Mas Fitra, tidak akan terjadi kenaikan harga BBM, tapi pertanggal 1 kemarin saya catat cukup meningkat ya harga Pertamax di pom bensin. Ya, karena kan selama ini memang sudah di mark to market ya. Jadi terutama untuk yang tidak bersubsidi itu Hmm, sudah pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian ya. oke. Dan yang kita jaga itu yang memang disubsidi ya. Ada solar, Hmm, pertalite yang berhak mendapatkan subsidi dan kompensasi energi. Tetapi berdasarkan presiden beberapa waktu yang lalu juga pemerintah juga pernah ya memberikan semacam subsidi tambahan ya, ya, atau bukan subsidi lah, kompensasi ya terhadap Pertamax ya, karena ini juga konsumsinya juga lumayan signifikan. Tentunya kita tidak bisa menjamin ya adanya hmm, kenaikan atau tertundanya kenaikan harga atau bahkan tidak ada dampak kenaikan harga sama sekali karena inflasi ini bisa datang lewat pertama jalur ekspektasi, yang kedua memang jalur komoditasnya yang memang betul-betul apa namanya kemudian menjalar kepada imported inflation. Nah, dari sisi ini sebenarnya ada potensi inflasi kalau misalnya 1 sampai 3 hari hmm, konfliknya itu mungkin efek inflasi tidak terlalu kerasa. Tapi kalau sudah seminggu itu bisa 0,3% kenaikan inflasi mantumannya, bukan year on year tapi mantuman. Berarti ini kan lumayan signifikan. Apalagi kita di sini di saat Ramadan dan Lebaran ya. Dan kalau sudah 2 minggu lebih itu bisa 0,5%, bahkan sampai bisa satu dan 2% mantumannya. Nah, ini juga juga sangat signifikan tentunya ya kalau kita melihat bahwa trajektori inflasi di tahun ini kan 2,5 plus minus 1% ya berdasarkan target Bank Indonesia dan juga target pemerintah. Dan oleh karenanya oke. pemerintah untuk kemudian mencegah supaya harga-harga tidak terlalu melonjak, maka Hmm. memberikan tadi ya subsidi, kompensasi energi, bansos dan seterusnya supaya tidak ada beban tambahan kepada masyarakat. Oke, untuk non subsidi wajar saja naik begitu ya di Pertamina begitu ya Mas Fitra. Tapi yang bisa kita elaborasi lain adalah dampaknya juga terlihat dari suku bunga global nanti Mas Fitra. Ketika inflasi tinggi, tentunya bank sentral ini cenderung untuk menahan suku bunga tetap tinggi atau bahkan kembali menaikkannya. Ya, secara umum independensi bank sentral di dunia Oke. pastinya akan subject to nilai tukar dan juga inflasi ya. Ketika potensi inflasi meningkat, Mhm. pasti bank sentral itu akan mempertahankan suku bunganya atau bahkan menaikkan suku bunganya. Tetapi di era Presiden Trump ini, terutama ketika Jerome Powell sudah kemudian digantikan oleh orang pilihannya Presiden Trump, Hmm, itu kita juga bisa melihat bahwa potensinya lumayan dovish di the Fed ya. Jadi ya. Federal Reserve sekarang juga tidak terlalu hawkish, tidak terlalu menginginkan suku bunga yang tinggi ya. Kalau kita lihat dari beberapa statementnya beberapa waktu yang lalu. Mhm. Nah, dari kondisi ini bisa jadi tingkat suku bunga global tidak terlalu beranjak tinggi gitu, bahkan mungkin tetap atau bahkan ada potensi apa bisa diturunkan di beberapa bulan ke depan. Nah, di masa normal ini sebenarnya tidak bisa terjadi ya, tetapi ini kan masa yang abnormal ya, di mana ada tekanan-tekanan, baik tekanan ekonomi, politik, bahkan di domestik Amerika Serikat sendiri. Sementara di Indonesia ya, salah satu kunci kita untuk mempertahankan nilai tukar adalah ya pertama ya, tentunya intervensi Bank Indonesia. Bank Indonesia sekarang untungnya foreign exchange reserve kita sudah hampir 155 billion US dollar. Hmm, Artinya masih cukup ample lah. Jadi dalam hitung-hitungan saya kalau misalnya itu masih di atas 145 billion US dollar, kita masih punya ruang cukup untuk melakukan intervensi tanpa menaikkan oke. suku bunga. Ya. Nah, tetapi kalau Hmm. misalnya memang sudah terlalu panjang, ini terpaksa juga Bank Indonesia menaikkan suku bunganya, Mas Heranov. Baik, terakhir singkat saja dampak lain yang timbul adalah penguatan dolar Amerika Serikat di pasar global. Skenario apa yang disiapkan, Mas? Sebenarnya kecenderungan dari dolar indeks itu Hmm, kecenderungannya melemah ya dengan kondisi oke. sekarang ya. Bahkan Hmm, USD 10 year, obligasi pemerintah US berdenominasi 10 tahun, mhm, itu yieldnya turun, anjlok hmm. ya. Artinya dalam kondisi seperti ini sebenarnya dolar memang kecenderungannya melemah ya, apalagi Oh, risiko-risiko di dalam negeri sendiri Amerika Serikat itu cukup melemah. Dan makanya kita melihat rupiah sekarang ini meskipun dalam kondisi yang tertekan, mhm, tapi kita tidak langsung melonjak ke level 17 ribuan ya. Selain ada intervensi dari Bank Indonesia, tetapi karena tarikan gravitasi, baik itu dari dolar indeks maupun dari USD 10 year yield, itu masih cukup lemah ya. Sehingga dalam hal oke. ini mudah-mudahan dalam waktu Mhm, within this week itu tidak terlalu ada tekanan yang signifikan. Cuma memang kalau oke. waktunya ini lebih panjang lagi, Hmm. maka ada potensi rupiah kita melemah menembus level psikologis ya 17 ribu onward.
Oke, tentu ada stimulus yang disiapkan, subsidi fiskal yang akan dikucurkan jika terjadi situasi memburuk begitu ya dampak eskalasi perang AS Israel versus Iran. Terima kasih untuk waktu Anda Mas Fitra Faisal, tim pakar Badan Komunikasi Pemerintah Bakom. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.